Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Aisha Romah dengan NIM B1B1230008. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Fajar selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Ya, kepada materinya yakni keterlambatan proyek merupakan masalah utama dalam manajemen proyek sektor publik, termasuk kurangnya perencanaan yang matang. Perencanaan yang tidak matang merupakan akar permasalahan utama dari keterlambatan proyek tersebut. Hal ini dapat disebabkan oleh yang pertama, bisa kurangnya analisis kebutuhan. Tanpa analisis yang komprehensif matang, proyek mungkin tidak dirancang dengan tepat sehingga membutuhkan revisi dan penundaan di kemudian harinya. Yang kedua, adanya alokasi dana yang tidak tepat. Perencanaan yang tidak detail dapat mengakibatkan anggaran yang tidak realistis sehingga proyek kekurangan dana dan tertunda. Yang ketiga, mungkin kurangnya koordinasi antar pihak. Perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi antar pihak terkait sehingga pekerjaan terlambat dan proyek tertunda. Selanjutnya yakni keterbatasan waktu dan sumber daya. Keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menjadi faktor penyebab keterlambatan proyek. Nah, di sini ada faktornya yakni kurangnya tenaga ahli. Proyek mungkin kekurangan tenaga ahli yang dibutuhkan sehingga pekerjaan tertunda. Juga ada yang membilang keterbatasan peralatan. Peralatan yang tidak memadai atau tidak tersedia tepat waktu dapat menghambat proses proyek tersebut. Ada juga yang berbicara mengenai keterlambatan pengadaan. Proses pengadaan yang panjang dan rumit dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan material atau peralatan yang dibutuhkan dalam implementasinya. Yakni juga ada faktor eksternal yang mana juga dapat menjadi penyebab keterlambatan proyek, yakni adanya bencana alam seperti banjir atau gempa bumi dapat mengganggu proyek dan dapat menyebabkan penundaan waktu. Perubahan kebijakan di sini juga merupakan penyebab dari keterlambatan proyek, yakni dapat menyebabkan misal perubahan desain proyek atau persyaratan sehingga menyebabkan proyek tersebut tertunda. Yakni adanya konflik sosial juga yang mana ketika lokasi proyek itu mendapatkan masalah dan itu masalah dari masyarakatnya atau dari lingkungannya dan itu menyebabkan keterlambatan proyek tadi gitu. Materi yang kedua yakni mengenai pendapat saya dan solusi yang saya berikan untuk mengatasi keterlambatan proyek yang terjadi di Indonesia. Nah, mungkin di sini saya memberikan langkah-langkah atau solusi yang menurut saya itu bisa mengatasi keterlambatan proyek. Masalah dan keterlambatan proyek tersebut, di sini saya berpendapat yakni perencanaan ini harus melakukan analisis kebutuhan yang tepat dan komprehensif. Misalnya menetapkan anggaran yang realistis dan memastikan koordinasi antar pihak terkait. Mana yang kedua adanya manajemen resiko. Solusi kenapa manajemen resiko ini menjadi solusi? Karena setiap awal dari perencanaan itu harus menggunakan manajemen resiko, tidak hanya untuk manajemen proyek atau proyek pembangunan saja, tapi semua hal dalam pembangunan itu harus ada manajemen resiko. Karena bila di pertengahan jalan dalam pembangunan itu mengalami masalah, maka kita sudah memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini juga adanya evaluasi secara berkala. Dengan evaluasi yang berkala tadi dalam proyek tersebut, yang di sini evaluasi ini penting karena untuk memastikan bahwa apakah rencana awal yang kita tetapkan bersama itu sesuai atau apabila di pertengahan jalan tidak sesuai maka bisa direvisi atau diubah dalam desain atau proyek tersebut tadi. Lanjut, materi di awal tadi kita sudah membahas faktor keterlambatan dari manajemen proyek atau proyek publik tadi. Terus kita juga udah membahas apa itu ada pendapat saya mengenai keterlambatan dan apa itu solusinya. Di sini saya mau membahas mengenai contoh nyata yang ada di Indonesia dalam manajemen proyek tersebut. Terus di sini saya menggunakan contoh nyata yakni proyek jalan tol Trans Jawa yang sampai saat ini mengalami keterlambatan dalam penyelesaian. Meskipun proyek ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mana bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Pulau Jawa. Nah, tetapi dalam pengerjaannya, dalam proses pembangunannya memiliki
keterlambatan dalam implementasinya. Nah, di sini keterlambatan tadi itu mempunyai banyak faktor ya. Terus yang selanjutnya, contoh yang kedua, di sini saya mengambil berita yaitu pembangunan kereta api cepat antar Jakarta dan Bandung. Nah, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar kota besar di Jawa Barat. Nah, namun proyek ini juga mengalami keterlambatan. Nah, dari dua yang saya contohkan tadi, proses manajemen proyek atau proses pembangunan proyek itu harus dilihat dari berbagai aspek faktor keterlambatan tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa keterlambatan dari suatu proyek itu di awal sudah dibahas bahwa harus dengan perencanaan yang matang, itu kunci dari pembangunan proyek yang berhasil. Dan solusinya tadi yang sudah saya sampaikan juga, solusinya itu adanya perencanaan yang matang, juga ada manajemen resiko, memanage agar dalam suatu proses pengerjaannya itu ada kendala atau tidak. Nah, terus adanya efektivitas dari komunikasi efektivitas yang ini komunikasi antar pihak, antar tim atau masyarakat itu harus sejalan gitu. Itu kunci dari keberhasilan dari manajemen proyek tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.